Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sofyan. Anggota kami terdiri dari Muhammad Farhan Fadilah, Riki Andika, Yohanes Michael, Ilham Aditya Hidayat, Rayfan Fauzihan. Lanjut. Yang pertama ini kisah Muawiyah bin Abu Sofyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan dilahirkan sekitar 15 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dan hijrah ke Madinah. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Manaf. Sebagai keturunan Abdi Manaf, Muawiyah memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir di zaman jahiliyah. Ia menganut agama Islam pada hari penaklukan kota Makkah pada tahun 629 Masehi, bersama-sama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Bani Umayyah itu adalah orang-orang yang terakhir masuk agama Islam, dan juga mereka musuh-musuh yang paling keras terhadap agama ini pada masa-masa sebelum mereka memasukinya. Tetapi setelah masuk Islam, mereka dengan segera dapat memperlihatkan semangat kepahlawanan yang jarang tandingannya, seolah-olah mereka ingin mengimbangi keterlambatan mereka itu dengan berbuat jasa-jasa yang besar terhadap agama Islam, dan agar orang lupa kepada sikap dan perlawanan mereka terhadap agama Islam sebelum mereka memasukinya. Di sini saya Muhammad Fadilah, saya ingin mempresentasikan slide ketiga. Pada waktu Muawiyah umur 23 tahun, Rasulullah ingin sekali mendekatkan orang-orang yang baru masuk Islam di antara pemimpin-pemimpin keluarga ternama kepadanya, agar perhatian mereka kepada Islam itu dapat terjamin, dan agar ajaran-ajaran Islam itu benar-benar tertanam dalam hati mereka. Sebab itu Rasulullah berusaha supaya Muawiyah menjadi lebih akrab pada beliau. Muawiyah lalu diangkat menjadi anggota dari sidang penulis wahyu. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis, baik yang langsung dari Rasulullah ataupun dari para sahabat yang terkemuka dan lain-lain. Slide keempat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, Muawiyah menjadi pemimpin bala tentara bantuan yang dikirim untuk Yazid untuk memperkuat pasukan Muawiyah bertempur di bawah pimpinan saudaranya. Dan ia memimpin laskar Islam yang menaklukkan kota Sidan, Beirut, dan lain-lain yang terletak di pantai Damaskus. Pada masa Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634 sampai 643 Masehi, pada tahun 641 Muawiyah diangkat sebagai gubernur di wilayah Syam. Muawiyah bin Abi Sofyan meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk menyerang pasukan Romawi melalui laut. Namun ditolak Umar bin Khattab. Dia menyerbu Romawi hingga mencapai Amriyah atau dekat dengan Anakara. Masa pemerintahan Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Wilayah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya ditambah oleh Khalifah Utsman bin Affan sehingga meliputi seluruh yang membentang dari. Ya, saya di sini akan melanjutkan slide 5 dan slide 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas. Masa kepemimpinan. Usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai seorang diplomat dan negarawan Arab ulung yang berhasil menata pemerintahan. Khalifah Muawiyah berusaha keras melaksanakan pembangunan dakwah Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab, antara lain 1. Ke arah timur yakni Afghanistan, Pakistan sampai India. Yang kedua, ke arah barat yakni wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Timur atau bisa disebut Byzantium di Asia Kecil dan Eropa Timur. Yang ketiga, ke arah selatan yakni wilayah Romawi Timur yang terletak di Afrika Utara. Usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan dalam perluasan ke arah timur sampai ke batas semenanjung India. Khalifah Muawiyah mengutus Mahlab bin
Abi Sutra sembari mengamankan gerakan dakwah yang sedang dilakukan oleh gubernur di daerah perbatasan timur Khurasan, Said bin Usman. Said ialah gubernur yang memulai dakwah dari wilayah Syiatan sampai ke lembah Sungai Sindhu. Dakwah dan perluasan wilayah ke Romawi Timur ini dipimpin oleh putranya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai panglimanya. Tidak ada 3 pendorong Khalifah Muawiyah untuk memperluas dakwah Islam ke Byzantium, yaitu 1. Byzantium adalah basis agama Kristen Ortodoks yang pengaruhnya dapat membahayakan perkembangan Islam. Yang kedua, orang-orang Byzantium sering mengadakan perampokan ke daerah penduduk Islam. Yang ketiga, membela rakyat dari keganasan penguasa bangsa Romawi yang kekuasaannya absolut. Masa kepemimpinan. Jasa-jasa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah Muawiyah merupakan seorang pemimpin yang tergolong cerdas dan berhasil dalam membawa perubahan ke arah kemajuan umat Islam. Dia juga seorang pendiri daulah yang mencapai kemajuan cukup besar dan dalam sejarah salah satu yang tergolong langka. Di masa pemerintahannya, Khalifah Muawiyah telah berjasa menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman pemimpin sebelumnya. Antara lain, yang pertama, mengadakan dinas pos di tempat-tempat tertentu yang dilengkapi oleh kuda di stasiun-stasiun. B. Khalifah Muawiyah adalah orang yang mula-mula mendirikan kantor-kantor cap atau percetakan uang. 3. Menambah sistem tatanan militer dan dasar kebutuhan kabilah menjadi kesatuan negara Islam sehingga pertahanan negaranya menjadi sangat kuat dan gaji tentara diberikan secara teratur. D. Khalifah Muawiyah adalah pembangun armada perang dalam sejarah Islam. Hal-hal yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah Muawiyah memiliki sifat-sifat seperti sabar, cerdik, toleran, pandai mengendalikan diri, pemberi maaf, memiliki sifat optimis, dan selalu memandang ke depan. Kesimpulan kepemimpinan tentang Muawiyah bin Abu Sufyan adalah dia orang yang cerdas dalam berorganisasi dan dia orang yang berperilaku mulia dan dia tegas dalam kepemimpinannya. Dia sebagai motivator dan inovator yang membuat Islam maju pada masanya dan fasilitator bagi rakyat, pembimbing dan konseling pada masa kepemimpinan.